Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan mengajak kalian untuk menelusuri sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Tahukah kamu, ada sebuah dinasti Islam yang mampu bertahan lebih dari 500 tahun. Sangat panjang bukan? Dinasti ini bahkan dikenal sebagai masa keemasan Islam. Itulah dinasti Abbasiyah. Sebelum Abbasiyah berdiri, dunia Islam dipimpin oleh dinasti Umayyah dengan pusat kekuasaan di Damaskus. Wilayahnya sangat luas dari Spanyol di barat sampai India bagian timur. Tapi di balik kejayaannya, ada masalah serius. Luasnya wilayah yang dihuni oleh berbagai etnis termasuk non-Arab di Khorasan, mereka merasa diperlakukan tidak adil, seolah jadi masyarakat kelas bawah. Ini merupakan kesempatan bagi Bani Abbasiyah untuk memudahkan menyatukan gerakan rahasia yang dipimpin oleh Muhammad bin Ali, sehingga Khorasan jadi titik awal gerakan rahasia dalam berdirinya dinasti Abbasiyah. Selain itu, faktor lain penyebab runtuhnya dinasti Umayyah adalah kecintaan kaum muslimin terhadap Ahlul Bait yang merupakan keluarga Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah dianggap sebagai bagian dari Ahlul Bait karena mereka adalah keturunan dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah. Meskipun bukan keturunan langsung dari Ali bin Abi Thalib, mereka tetap diyakini memiliki legitimasi kuat untuk memimpin umat Islam. Faktor lain juga, ketegangan yang terjadi antara Umayyah dan Abbasiyah meruncing ketika isu Abu Hashim diracun oleh Sulaiman bin Abdul Malik. Ceritanya begini, ketika salah satu Ahlul Bait, yaitu Abu Hashim bin Abdullah bin Muhammad, berkunjung ke istana Bani Umayyah pada masa Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, dalam perjalanan pulang, ia mengalami sesak nafas, sehingga muncullah spekulasi bahwa dia diracun oleh Khalifah Sulaiman sepulang dari istana. Namun, menurut para ulama, kabar itu tidak terbukti, sebab Abu Hashim masih hidup sekitar 2 bulan setelah kejadian tersebut. Meski begitu, isu ini sudah terlanjur tersebar luas dan dipolitisasi oleh pihak-pihak yang ingin berkuasa, sehingga isu ini semakin mendorong Muhammad bin Ali untuk mengambil alih kekuasaan dinasti Umayyah. Muhammad bin Ali kemudian mulai mengarahkan anak-anaknya untuk diam-diam mempersiapkan langkah dalam merebut kekuasaan dari dinasti Umayyah. Namun, pada tahun 117 Hijriah, Muhammad bin Ali meninggal dunia di Humaimah. Kepemimpinan gerakan pun diteruskan oleh putranya, Ibrahim bin Muhammad bin Ali. Sayangnya, tak lama kemudian Ibrahim juga meninggal dunia. Tongkat estafet perjuangan akhirnya jatuh ke tangan saudaranya, Abdullah bin Muhammad bin Ali, yang lebih dikenal dengan gelar Abul Abbas As-Saffah. Dialah yang kelak tercatat sebagai khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Dari basis gerakan di Khorasan, pengaruh Abbasiyah terus meluas ke wilayah penting seperti Kufah, Basrah, Iran, Afghanistan, hingga wilayah utara Turkistan di perbatasan Iran-Afghanistan. Kota-kota besar seperti Baihaqi pun mulai berada dalam lingkaran kekuasaan mereka. Dengan strategi terencana dan dukungan luas dari masyarakat, pondasi Abbasiyah semakin menguat hingga akhirnya mereka benar-benar siap menumbangkan dinasti Umayyah. Pertempuran Zab pada tahun 128 Hijriah atau 750 Masehi menjadi penentu runtuhnya dinasti Umayyah. Pasukan Abbasiyah yang dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khorasani berhasil mengalahkan pasukan Umayyah di bawah Khalifah Marwan bin Muhammad. Meski jumlah Umayyah lebih besar, banyak rakyat yang kecewa justru berpihak pada Abbasiyah. Marwan akhirnya tewas, menandai berakhirnya kekuasaan Umayyah di Damaskus. Sebagian keluarganya lari ke Andalusia dan mendirikan kekhalifahan di Cordoba, sementara pusat dunia Islam resmi berpindah ke Abbasiyah dengan ibu kota di Baghdad. Akhirnya, pada tahun 132 Hijriah, diangkatlah khalifah pertama dari Bani Abbas, yaitu Abul Abbas As-Saffah radhiyallahu anhu. Dari sinilah berdiri kekuasaan baru yang kelak menjadi salah satu dinasti terpanjang dalam sejarah Islam, sekitar 524 tahun lamanya. Kemudian, pusat pemerintahan dipindahkan ke Baghdad, sebuah kota yang akan berkembang pesat menjadi pusat perdagangan, kebudayaan, dan terutama ilmu pengetahuan Islam.
Maka, dengan berdirinya dinasti Abbasiyah, dunia Islam benar-benar memasuki masa puncak kejayaan, sebuah era yang hingga kini dikenang sebagai masa keemasan Islam.